Oke ya. Kompak lah, luar biasa. Salam Pusing itu. Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar ya? Sampai aja pantun gitu. Terdengar Pak, terdengar. Terdengar Pak Padli jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mohon maaf kepada Bapak Ibu narasumber karena keadaan ya. Saya tadi sudah berusaha ke kampus, rupanya mati listrik. Karena di rumah juga mati listrik. Nah, di kampus mati listrik, pergi ke kafe, hidup, baru duduk sebentar mati listrik lagi. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Azhari Tarigan. Kecil kali suaranya, Pak. Kemudian Kecil kali, kecil. Macam bebisi. Di sini kuat kok Pak WR. Hah? Di sini kuat Pak WR. Oh gitu ya, Bapak Mak. Ketua Udah kalah lawak LPM, kalau begitu. Profesor Dr. Jelas kok di sini Lanjut, jelas. lanjut, lanjut. Kemudian Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, eh, Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan technical meeting terkait dengan kita sebagai narasumber peningkatan dosen pemula yang akan kita laksanakan mulai tanggal 10 ini Bapak Ibu, atau hari Rabu minggu depan ya untuk yang SD 1-nya. Nanti kita akan berdiskusi banyak untuk berdetailnya. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu arahan dan bimbingan dari Bapak Wakil Rektor 1 pada Bapak Wakil Rektor 1. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Ketua LPM dulu, Pak. Ketua LPM dulu, Pak Fair. Pembukanya mukadimahnya. Siap, Pak Ketua LPM. Perintahnya tadi Ketua Pak Fair. Silakan Pak Ketua LPM. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati, Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Profesor Dr. Azhari Akmal Tarigan, MAG, teman-teman para pengelola LPM yang berhadir pada kesempatan Zoom ini. Kemudian, ya, sebentar. Ya, izin ya. Lagi Zoom sebentar. Bapak Ibu para narasumber, alhamdulillah terima kasih. Pertama kami sampaikan atas kesediaan Bapak Ibu untuk bisa berhadir pada technical meeting kita pada hari ini, yang sesungguhnya technical meeting ini kita laksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan PKDP atau peningkatan kompetensi dosen pemula PTP UIN Sumatera Utara untuk tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah memaklumi bersama terkait dengan kegiatan ini, dan saya kira sebahagian besar ya, untuk tidak mengatakan mungkin seluruhnya, karena mungkin ada beberapa yang mungkin karena karena di tahun ini sedikit agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Ada satu materi yang merupakan materi tambahan yang menjadi amanat yang disampaikan oleh Direktorat Diktis ya, terkait dengan paradigma integrasi keilmuan PTKI ya. Sehingga tentu untuk materi ini ada beberapa narasumber yang mungkin agak bergeser dan ada narasumber baru yang bertambah. Ya, sehingga itulah mengapa saya mengatakan relatif
bahwa sesungguhnya narasumber yang hari ini mengikuti technical meeting itu sebahagian besarnya saya kira merupakan narasumber yang sudah memiliki pengalaman. Walaupun nanti Bapak Ibu sekalian, setelah nanti pada forum besar ini, kita sudah menunjuk masing-masing koordinator untuk masing-masing sesi ya. Jadi contoh misalnya untuk kategori sesi materi pedagogik, itu nanti ada Pak Fadli misalnya ya. Kemudian nanti untuk penulisan artikel ilmiah itu nanti ada Profesor Huzema sebagai koordinator briefing untuk penyamaan persepsi materi. Kemudian nanti untuk untuk moderasi beragama ada Bu Dr. Mailin. Kemudian untuk jenjang karir dosen dan dan paradigma integrasi keilmuan itu Pak WR1 ya. Jadi nanti akan ada briefing, walaupun Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin menyampaikan bahwa modul kita untuk tahun 2026 ini masih proses finalisasi di pusat. Dan informasinya baru akan kita terima itu pada tanggal 8 hari Senin ya. Tapi secara umum saya kira pedoman yang lama itu tetap masih kita bisa gunakan ya. Kecuali nanti untuk materi yang baru yang mungkin sebelumnya belum ada, itu yang nanti kita akan menunggu atau mengacu ke pedoman yang akan dikeluarkan insya Allah di hari Senin sudah bisa kita terima. Saya kira mungkin itu nanti terkait dengan teknis dan waktu pelaksanaan PKDP Bapak Ibu. Kalau sebelumnya pada tahun lalu PKDP ini kita laksanakan dalam 3 batch ya, 3 batch. Tapi tahun ini sesuai dengan pendaftar yang tentu tidak lagi sebanyak tahun lalu. Oleh karena itu pelaksanaan PKDP ini akan kita laksanakan selama 2 batch saja. Ya, jadi nanti batch pertama itu kita mulai di tanggal 10 ya. Kemudian untuk batch 2 itu kita mulai di tanggal 22 Juni ya. Nanti mungkin secara lebih detail terkait dengan waktu pelaksanaan, kemudian juga nanti materi akan kami share ke grup ini. Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu menyesuaikan untuk melihat Bapak Ibu diberikan amanah untuk menyampaikan materi apa pada sesi yang mana, apakah pada sesi ISC 1 ya, in service course 1, atau pada sesi on the job course, atau pada ISC 2. Apakah pada batch 1 atau pada batch 2, nanti itu bisa Bapak Ibu lihat di rundown atau di jadwal yang akan kami kirimkan setelah ini di grup. Tentu kami sangat berharap untuk penyamaan persepsi agar kita tidak membawa materi masing-masing, tapi agar materi yang disampaikan itu sama ya, paling tidak memiliki benang merah yang mengacu kepada pedoman yang ada. Nanti kami mohon supaya masing-masing koordinator ini berkenan untuk melakukan briefing. Kalau tidak sempat hari ini, mungkin bisa saja mengambil waktu lain ya. Yang penting itu dilakukan sebelum kegiatan PKDP ini kita mulai. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian para narasumber yang dahsyatun. Terima kasih. Saya mohon maaf karena bersamaan saya juga sedang ada di Hotel Madani untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh RenQ ya. Jadi kami mohon berkenan Pak WR1 untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan technical meeting bersama narasumber. Dan kami juga laporkan kepada Pak WR1 tadi pagi kami juga sudah melakukan technical meeting dengan peserta. Peserta kita berjumlah peserta kita berjumlah 229 ya Pak Fadli. Kalau saya tidak salah 229. Benar. Bapak Ibu yang menarik ya, ini juga supaya menjadi perhatian kita semua, jangan nanti misalnya Bapak Ibu ada yang keliru bahwa untuk tahun ini kita
menerima peserta dari Bimas Kristen. Ya, jadi di kepesertaan PKDP tahun ini ada sejumlah 31 orang kalau saya tidak salah, itu pesertanya dari Bimas Kristen, dan itu kita acak. Jadi mereka tidak kita buat dalam kelas sendiri, tapi itu kita acak, kita gabung dengan teman-teman yang lain supaya dinamikanya itu muncul dan dinamika kelasnya itu bisa apa, dan kita menggabungkan antara teman-teman peserta yang dari PT KIN dan juga yang dari PT KIS dan juga dari Bimas Kristen. Jadi ini mungkin supaya bisa kita maklumi sama-sama, supaya nanti Bapak Ibu pun ketika menyampaikan materi di kelas, ya Bapak Ibu memiliki kesadaran bahwa di kelas itu bukan hanya teman-teman dari ya PTKN, ya perguruan tinggi keagamaan bukan negeri, ya tapi ya PTKN lah. Saya kira itulah ya Bapak Ibu sebagai pengantar. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fadli. Saya akhiri billahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ya benar disampaikan Pak Ketua, Bapak Ibu. Kita ada sekitar 35 orang itu peserta dari Bimas Kristen yang itu diacak nanti ke dalam berbagai angkatan, Bapak Ibu, dalam 2 batch itu. Selanjutnya kami mintakan kepada Bapak WR1 untuk menyampaikan sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Bapak WR1 kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua LPM dan seluruh kepala pusat penjaminan mutu, yang saya hormati para narasumber. Jadi tadi saya sempat melihat beberapa senior kita juga hadir di majelis ini. Saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara kita pada sore ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, PKDP ini merupakan kegiatan rutin yang kita laksanakan dan UIN selalu ditunjuk untuk melaksanakan PKDP. Dan beberapa tahun belakangan kita termasuk penyelenggara yang amat bagus. Pengakuan dari pusat ini patut diapresiasi. LPM melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, tentu teman-teman semua para narasumber sudah paham apa yang mesti kita lakukan dalam proses PKDP ini. Kendati ada titik tekan yang mungkin berbeda antara satu PKDP ke PKDP berikutnya. Ketua LPM mengatakan mungkin sebagaimana yang disampaikan pusat, persoalan integrasi menjadi titik tekan. Namun untuk kita yang tidak kalah pentingnya adalah terutama dalam konteks UIN Sumatera Utara, mencermati beberapa kasus kemahasiswaan kita akhir-akhir ini, agaknya kita mulai meninjau ulang sebagai dosen, dan tentunya menjadi penting bagi dosen-dosen pemula. Apa sesungguhnya peran utama? Apa sesungguhnya tugas utama seorang dosen? Apakah hanya sebatas menyampaikan atau mentransfer ilmu pengetahuan? Apakah sebatas membuat mereka mahir mengajar, mahir menyusun RPS, dan seterusnya itu? Atau ada sesuatu peran yang tidak kalah pentingnya, bahkan amat sangat penting, namun belakangan mulai terabaikan oleh kita,
tidak bermaksud mencari kambing hitam kalau kita ingin bertanya peristiwa-peristiwa yang muncul belakangan ini bukan saja dalam konteks Sumatera Utara ya, tapi dalam konteks nasional kaitannya dengan perilaku mahasiswa kita, apa yang salah dalam proses belajar mengajar kita? Saya juga belum bisa memastikan ada hal yang salah dalam konteks ini. Namun saya ingin mengajak kita untuk memikir ulang tentang peran-peran dosen kita. Beranjak dari pengalaman yang kita lakukan selama ini, apakah kita hanya dalam posisi mentransfer ilmu atau kita juga punya visi untuk membentuk, apakah kita menyebutnya akhlak, apakah kita menyebutnya moral, apakah kita mau menyebutnya etika, ataukah kita mau menyebutnya adab, ya terserahlah gitu. Tapi ini menjadi pikiran kita semua. Kali ini kita berhadapan dengan dosen-dosen muda, sebelum kita mempersiapkan mereka menjadi dosen, maka mau tidak mau kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk memastikan fungsi dosen secara komprehensif, fungsi dosen secara totalitas itu ada pada diri kita. Saya juga menyadari ini istilah Melayunya itu saya pun lupa itu, otokritik lah, otokritik terhadap kita gitu, terhadap peran-peran kita selama ini. Nah, dengan demikian agaknya perlu menjadi perhatian kita meninjau kembali pikiran-pikiran Said Muhammad Naqib Al-Attas itu. Walaupun dalam konteks konsep integrasi ilmunya atau islamisasi pengetahuannya kita mungkin berbeda pandangan dengan Naqib Al-Attas, tapi konsepnya tentang adab itu menurut saya menjadi penting untuk diperhatikan itu. Karenanya saya tidak tahu ketua LPM, teman-teman LPM, teman-teman narasumber, mungkin ada dua hal yang perlu kita tekankan. Pertama, teman-teman yang memberi materi, apapun materinya, mohon menjadi perhatian kita untuk menekankan fungsi dosen itu dalam membangun agungan keadaban itu. Nah itu kita ada berapa ini menyampaikan, menyuarakan itu keprihatinan atau kepedulian kita bersama untuk memperhatikan persoalan-persoalan etik moral adab ini, dan muda sejak awal itu sudah kita injeksi, sudah kita insersi ke dalam pikiran mereka, ke dalam alam bawah sadar mereka. Yang kedua, nanti mungkin perlu kita buat juga materi-materi yang lebih khusus ya. Materi yang lebih khusus jika itu dipandang penting untuk bicara tentang adab ini, bahwa fungsi-fungsi dosen dan ini bagi orang tarbiyah sudah sangat paham lah makna-makna ta'lim, makna-makna tarbiyah, makna-makna tazkiyah. Itu sudah kita pahami semua insya Allah, bukan hanya tarbiyah tapi kita semua dosen. Teman-teman sekalian, dalam rapat kita terakhir dengan Bu Rektor, dengan seluruh pimpinan, khusus bagi UIN, ini menjadi keprihatinan kita semua dan ada keinginan untuk kita bertemu kembali, membicarakan ini secara serius ya, dari fakultas satu ke fakultas yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi upaya konkret kita lah untuk kembali menata ulang, mempersiapkan generasi bangsa ini yang bukan saja mereka memiliki kompetensi keilmuan, tapi juga memiliki keagungan keadaban itu. Saya kira ini yang saya sampaikan, dan hari ini kita menatap calon-calon dosen baru kita ini adalah tenaga-tenaga potensial di masa depan. Dan sejak pagi-pagi sekali kita sudah memberikan keterampilan, bukan saja sebatas keterampilan pedagogi, keterampilan yang berkaitan dengan skill, namun kita juga menanamkan visi besar
bahwa tugas dosen itu adalah membangun keadaban itu sendiri. Selamat bertugas kepada teman-teman semua, selamat melahirkan generasi-generasi dosen kita yang baru, junior-junior kita yang baru. Mudah-mudahan ini kehidupan pendidikan tinggi kita pada masa depan menjadi lebih baik, bukan hanya masa depan ya, masa kini dan masa mendatang menjadi lebih baik. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, technical meeting, pertemuan antara penyelenggara dengan para narasumber, kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 yang menyempatkan membuka acara ini, walaupun kayaknya di atas mobil tuh. Ya, Bapak Ibu, nantinya dalam proses pelaksanaan pelatihan ini, Bapak Ibu, kami ingin meminta bantuan sebenarnya. Kenapa meminta bantuan? Karena koordinator ini nggak ada uang tambahannya, Bapak Ibu. Jadi supaya lebih memudahkan untuk mengkoordinir, menyamakan persepsi supaya materinya ini bisa sama harapannya atau setidaknya tidak terlalu jauh berbeda gitu. Nah, kami meminta sebenarnya Bapak Ibu, nanti mungkin yang ada di sini itu izin nih Pak Ketua, cuman yang belum nampak ini terlewat kita ini Pak Ketua, adalah koordinator video pembelajaran Pak Ketua LPN. Koordinator untuk video pembelajaran. Nah, mungkin ini bisa nanti dibantu untuk kita mintakan kepada seorang. Mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan rekomendasi mungkin yang video pembelajaran. Pak Ihsan hadir. Pak Ihsan kali bisa Pak Ihsan. Pak Ihsan aja Prof ya. Pak Ihsan ada? Prof. Tahu kehadiran. Pak Ihsan nggak ada ya hari ini? Nggak ada ya. Bu Nur Beti lah. Bu Nur Beti. Kelupaan ini. Atau si Khairina aja lah. Khairina mana? Khairina kan bagian video. Oh enggak ya. Dia apa? Karya ilmiah juga dia. Si Rina karya ilmiah. Iya. Airi nanti ya. Enggak ya. Apa ya? Oke lah, nanti kita minta bantuan. Nanti mungkin Pak kita coba kontak nanti ke Bang Ihsan dulu ya, Prof ya. Bapak Ibu, ini mungkin nanti kita akan pertemuan lanjutan setelah apa namanya modulnya selesai, Bapak Ibu, untuk masing-masing bidang atau masing-masing materi. Kemarin sebenarnya janjinya itu hari Kamis pagi itu sudah selesai modulnya, tapi tim penyusun di Jakarta ternyata menunda sampai di hari Senin nanti gitu Bapak Ibu. Karena kami sudah mengundang Bapak Ibu. Untuk jadwal pelaksanaan itu Bapak Ibu akan dilaksanakan Nah, itu tadi sempat sudah saya kirim juga screenshotnya kepada Bapak Ibu. Belum kelihatan ya berbagi layarnya ya.
Oke, ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Nanti bagi Bapak Ibu yang bertugas di SC1 yang itu akan dilaksanakan di Hotel Madani, itu akan dilaksanakan secara offline ya Bapak Ibu di tanggal 10 dan 11 Juni. Nanti ini akan di-share langsung oleh Ibu Sekretaris LPM. Sementara Bapak Ibu yang bertugas di OJC nanti akan dilaksanakan secara online tanggal 17 sampai 19. Saya kira tidak ada hal yang baru ya terkait pelaksanaan. Nanti kita akan share, kita akan bikin breakout room. Bapak Ibu akan kita masukkan dalam breakout room. Kemudian Bapak Ibu memberikan pendampingan kepada calon-calon dosen profesional kita. Nah, ini tanggal 17 sampai 19. Tanggal 17 ini. Kemudian ISC 1 kepada BIS 2 itu akan dilaksanakan juga 2 hari selama 22 sampai 23 Juni di Hotel Madani juga Bapak Ibu. Nah, kemudian OJC itu akan dilaksanakan tanggal 25 sampai 27. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang bertugas langsung mungkin di Hotel Madani atau yang bertugas di ISC 1, jika ada alat atau media belajar atau media ajar yang dibutuhkan selama proses pembelajaran, tolong diberitahu kami paling lama nanti Senin misalnya gitu ya Bapak Ibu, biar tim panitia bisa menyiapkan misalnya kertas atau spidol berwarna atau apalah namanya, itu tolong dibantu disampaikan sama kami supaya kami bisa menyiapkan itu. Saya kira dari saya itu dulu. Mungkin Prof. Huzaima ada tambahan mungkin Prof? Tidak ada, kita tetapkan aja kalau kita acaranya tanggal 10 ya, tanggal 10, lupa saya. Tanggal 10 sama 11, tandanya sebelum itu tanggal 9 kita bidang lah ya Pak Padli. Nanti pakai online Zoom juga. Baik yang EC1 sama OJC digabung aja nanti gitu. Iya Prof, betul. Nanti tunggu selesai modul. Tapi kan seperti disampaikan Pak Ketua LPM tadi, mungkin tidak akan banyak berubah, Bapak Ibu, terkait modul. Mungkin yang baru itu nanti yang akan bertugas di integrasi ilmu. Itu yang memang materi sebelumnya belum ada. Dan ini materi baru di PKDP Angkatan 2026 ini, Bapak Ibu. Kemudian mungkin ya pesan apalah sedikit ya, nanti yang tim-tim koordinator boleh berkoordinasi, terutama yang terkait pembelajaran nanti saya akan pimpin sendiri. Kemudian nanti akan dibantu untuk model-model pembelajaran itu Prof. Mardianto dan evaluasi Prof. Rusdi gitu. Nah, mungkin pesan sedikit Prof. Mar dan Prof. Ngajarin izin Prof, karena ini sudah kita basisnya UBE atau outcome, jadi mungkin bisa kita menyesuaikan misalnya model-model pembelajaran atau evaluasi pembelajaran yang betul-betul menghasilkan outcome based education. Saya kira itu dulu dari kami Bapak Ibu. Pak Ketua, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau kita minta misal ada dari teman-teman narasumber, Ketua. Pak Yapis nggak dengar suaranya tuh. Dengaran Prof. Halo? Kedengaran nggak ya? Dengar, baru dengar. Nah, silakan aja Pak Fadli, kalau ada kira-kira yang mau kita diskusikan, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu para narasumber, silakan saja. Tapi nanti setelah ini
kita akan share Bapak Ibu di grup narasumber ini terkait dengan schedule kegiatan termasuk juga dengan materi yang Bapak Ibu akan ampu ya. Dan nanti dari schedule itu akan kelihatan apakah Bapak Ibu sebagai narasumber secara offline pada batch 1 di ISC 1 misalnya, atau Bapak Ibu sebagai narasumber secara online pada OJC ya, baik itu di batch 1 maupun di batch 2. Termasuk juga materi ya, yang akan Bapak Ibu bawa. Memang ini seyogianya Bapak Ibu, kenapa kita selenggarakan technical meetingnya hari ini, karena kita berasumsi kemarin panduan untuk pelaksanaan PKDP ini modulnya itu sudah selesai di hari Kamis kemarin gitu. Tapi ternyata ada proses finalisasi ya, dan mungkin juga terkait dengan administrasi ya, sehingga kemarin kita diinformasikan dari pusat bahwa modulnya baru akan final itu di hari Senin, insya Allah tanggal 8, mudah-mudahan tidak bergeser lagi. Sehingga mungkin nanti setelah tanggal 8 baru kami sangat berharap kepada Bapak Ibu para narasumber dipandu oleh masing-masing koordinator ya. Mohon izin Bapak Ibu, bukan maknanya bahwa koordinator ini itu lebih menguasai atau lebih hebat dari yang lain ya. Tapi koordinator ini adalah orang yang kami tunjuk untuk mengkoordinir pertemuan dengan sesama narasumber pada materi yang sama, gitu ya. Jadi supaya ini bisa kita maklumi. Silakan saja nanti kita saling berbagi, saling sharing, saling memberikan masukan, dan kami berharap tentu apa yang tadi disampaikan Pak WR1 ini juga menjadi bagian dari amanah yang akan kita sampaikan kepada para peserta PKDP kita di tahun ini. Pak Fadli tadi ada yang tertinggal juga satu itu, materi tentang jenjang dan karir dosen. Saya kira itu belum ada, nanti mungkin Pak WR1 bisa langsung menjadi koordinatornya. Saya kira mungkin demikian Pak Fadli. Silakan saja kalau memang ada yang mau kita diskusikan, mungkin kita waktu beberapa depan lah. Saya kembalikan ke Pak Fadli. Baik, benar Prof. Itu nanti kita mintakan kesediaan Pak WR1 lah mengkoordinir untuk jenjang karir jabatan ya. Bapak Ibu silakan, ada yang mau disampaikan? Silakan, ada Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau yang mau ditanyakan? Baik, mungkin sudah jelas Pak Ketua. Nanti mungkin teman-teman narasumber ini menunggu modul supaya lebih rinci dalam proses penyampaiannya ya Pak Ketua. Kalau sudah share. Oke, baik. Ya, oke, Bapak Ibu, mungkin satu lagi penyampaian ya terkait dengan apa namanya nilai dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga nanti mungkin ini berbasis web semua ya Pak Ardi ya di PKDP ya Pak Ardi ya. Mungkin Pak Ardi ada yang mau disampaikan terkait itu bagaimana absen dosen dan lain sebagainya, boleh Pak Ardi? Mungkin Pak Ardi bisa bantu jelaskan Pak, karena kita semua basis web ya. Ya, Silakan Pak Ardi. Untuk izin Bapak Ibu, kalau untuk absensi mungkin kita menggunakan website, namun untuk grup maupun nanti untuk angkatan, batch itu nanti melalui website masing-masing di PKDP. Nah, untuk penilaian ini masih dalam proses pengembangan ya Pak Ketua. Jadi mungkin kalau memang
nanti terkejar, mudah-mudahan nanti Ini bisa kayak menggunakan mana sistem. muka Pak Ardian Sahin ini? Emang begini ya mukanya, wajahnya? Izin Bapak Ibu. Oke. Oke, izin Pak Ketua untuk penilaian. Penilaian mungkin karena kemarin ini mungkin belum terkejar, jadi saya belum bisa memastikan kalau kita menggunakan sistem secara full kalau untuk penilaian Pak Ketua. Namun untuk itu yang pasti nanti untuk absensi Bapak Ibu sesuai dengan yang sudah eh, kita lakukan bersama hari ini, absensinya kurang lebih seperti ini, baik nanti secara OJC maupun nanti secara offline tetap absensi secara melalui website PKDP. Nah, lalu nanti di website PKDP juga untuk batch batch peserta, masing-masing peserta juga untuk angkatan nanti masing-masing Bapak Ibu dapat mengirimkan eh, materi dan sebagainya itu melalui website PKDP. Jadi nanti untuk mempermudah pencarian data, backup data itu semuanya terpusat melalui website PKDP. Mungkin demikian aja Pak Fadli dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang tidak bisa login di aplikasi PKDP-nya itu nanti akan dibantu Pak Ardiansah. Lapor saja, nanti akan difasilitasi ya Pak Ardi ya. Ya, itu Bu Asnil mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak WR1, Ketua LPM, Bapak Ibu semua dosen yang mengajar di PKDP. Karena Alhamdulillah kebetulan saya mengajar PKDP sudah beberapa kali. Yang selalu menjadi pertanyaan dari peserta PKDP adalah keseragaman POM yang diberikan untuk RPSOB. Jadi selalu terjadi Bapak Ibu karena kita bukan se-UIN dan ada perguruan tinggi lain, mereka membawa formatnya masing-masing. Jadi bagaimana kalau LPM meskipun perguruan tingginya beda, kita membuat atau membuat POM yang ter-up to date untuk dibuat keseragaman dari semua grup. Jadi sama semua POM-nya. Bukan isinya yang sama, tapi formatnya sama. Supaya tidak berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini juga sebagai dosen, karena saya kebetulan yang tahun lalu itu kebagiannya kan yang RPS. Kita ini juga sebagai dosen harus menyamakan persepsi tentang pembuatan silabus yang dimasukkan oleh peserta PKDP. Maksud saya adalah kalau mata kuliah MKDU oke, tapi ketika mata kuliahnya mata kuliah profesi yang sudah semester 5 yang diajarkannya gitu, itu kan memiliki titik tekan masing-masing gitu untuk dimasukkannya dalam silabusnya. Yang ingin saya tanyakan, selalu mereka itu bertanya tentang yang integrasi. Ada di perguruan tinggi itu dia untuk memasukkan integrasi itu dikhususkan dua pokok bahasan untuk 2 pertemuan yang langsung dimasukkan integrasi ilmunya dikaitkan langsung gitu. Tetapi ada juga dosen yang lain yang mengajar dia itu di setiap pertemuan itu ada integrasinya. Jadi ini harus kita sepakati supaya nanti nyambung yang disampaikan oleh narasumber di awal dengan kita yang melanjutkan ketika pembuatan RPS. Jadi mohon kita yang mana yang mau kita panuti gitu. Apakah yang memang ada yang model narasumnya itu 2, ada 16 kali pertemuan, 3 pertemuan itu harus kelihatan integrasinya, langsung actionnya. Ada yang tidak menyisipkan dengan hidden kurikulumnya gitu. Kita maunya yang mana. Jadi 2 itu perlu bagi saya, itu perlu supaya jangan peserta PKDP itu udah nanya yang mana sebenarnya Bu, ini kawan saya begini, mereka panik gitu. Jadi supaya tidak panikisasi orang itu, kita membuat POM aja LPM ini loh yang
terstandar menurut UIN kita, POM RPS yang berbasis OBE. Saya pikir itu aja Pak Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu, kami catat dulu. Ada? Ada ya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya kira terima kasih ini Bu Adek ya, Bu Asnil atas masukannya. Untuk yang pertama sebenarnya di tahun lalu kita sudah menyiapkan template. Memang kendalanya itu tadi ketika masuk itu banyak perguruan tinggi yang punya template sendiri gitu. Nanti mungkin ini akan kita sepakati di forum yang RPS. Bu Asnil itu kita sepakati bahwa kita tetapkan bahwa template-nya yang dari kita gitu ya, supaya lebih seragam. Kemudian ini yang kedua betul nih, ini luput dari saya, terima kasih, itu penyamaan persepsi terkait dengan integrasi. Kemarin juga memang ini menjadi pertanyaan besar peserta, moderasi misalnya, apakah diintegrasikan pada setiap pertemuan gitu. Apakah dalam setiap pertemuan kemudian ada integrasi ilmu, integrasi moderasi gitu. Ini juga nanti mungkin menjadi bahan diskusi kita di dalam rapat lanjutan untuk masing-masing tema ya, terutama ini dengan RPS gitu. Saya kira itu. Terima kasih Bu Asnil, itu jadi catatan penting bagi kita nanti. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat kita bicarakan atau bincangkan hari ini. Mudah-mudahan modulnya bisa segera selesai. Kalau bisa memang sebelum Senin, karena kami harus cetak lagi itu, kita berikan peserta, kita sosialisasi, kita baca lagi oleh narasumber, sementara kita Rabunya sudah main. Mungkin itu saja dari kami. Pak Ketua LPM ada tambahan lagi? Sudah cukup? Nampaknya sudah nggak ada Pak Ketua LPM, Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi saya kira itu aja, Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami siap menerima pertanyaan ataupun masukan dari Bapak Ibu, baik dari grup maupun Japri kepada kami secara pribadi. Nanti akan kami bicarakan untuk teman-teman narasumber semua. Dan untuk yang aplikasi WPKDP ini memudahkan supaya absen dan pelaporan saja, Bapak Ibu. Karena memang tahun lalu merekapnya dia itu yang sulit ya Pak Ardi ya. Jadi kami minta juga kepada Bapak Ibu nanti setiap mengisi materi jangan lupa foto ya, narsis-narsis sedikit, screenshot dan lain sebagainya itu diperlukan. Gitu. Pada Bapak Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah semua dan Bapak Ibu dimudahkan semua dalam proses menjalankan tugas. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.